Selamat datang di Langkah Tumbuh. Di sini, kita nggak cuma belajar soal usaha kecil, tapi juga tumbuh bareng, selangkah demi selangkah. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani tumbuh. Jangan lupa buat like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus tumbuh bareng di setiap langkah berikutnya. THR itu bukan sekedar bonus, tapi ujian terbesar dalam mengelola uang. Setiap tahun, jutaan orang menerima THR dengan rasa bahagia. Tapi ironisnya, dalam hitungan hari, uang itu hilang tanpa arah. Bukan karena mereka tidak punya cukup uang, tapi karena mereka tidak punya sistem. Dan tanpa sadar, yang seharusnya jadi berkah, justru berubah jadi jebakan finansial. Coba jujur, apa yang biasanya terjadi saat THR masuk? Notifikasi rekening berbunyi. Lalu di hari yang sama, keranjang belanja langsung penuh. Diskon besar, promo terbatas, flash sale di mana-mana. Semua terasa sayang untuk dilewatkan. Ini yang dalam keuangan disebut sebagai impulse spending. Keputusan belanja yang didorong emosi, bukan kebutuhan. Masalah terbesarnya bukan di uangnya, tapi di cara kita melihatnya. Banyak orang menganggap THR sebagai uang tambahan. Padahal secara konsep keuangan, itu tetap bagian dari cash inflow yang harus dikelola, bukan dihabiskan. Karena ketika uang dianggap bonus, kita cenderung mengabaikan perencanaan dan menggantinya dengan pembenaran. Belum lagi tekanan sosial saat Lebaran. Kita ingin tampil pantas di depan keluarga. Baju baru, hampers, oleh-oleh, semua demi menjaga image. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation, ketika pengeluaran naik bukan karena kebutuhan, tapi karena standar sosial yang ikut naik. Dan disinilah banyak orang mulai kehilangan kendali. Yang jarang dibahas adalah apa yang terjadi setelah Lebaran selesai. Rekening mulai kosong, tagihan mulai datang, dan aktivitas kembali normal tanpa cadangan dana. Inilah efek dari tidak adanya financial buffer, dana penyangga yang seharusnya melindungi kita setelah pengeluaran besar. Akhirnya, solusi yang diambil seringkali utang. Padahal, ada cara sederhana untuk menghindari semua ini. Gunakan prinsip budget allocation pada THR kamu. Misalnya, 40% untuk kebutuhan Lebaran, 30% untuk tabungan atau investasi, 20% untuk zakat dan sedekah, 10% untuk self-reward. Dengan cara ini, kamu tetap menikmati tanpa mengorbankan masa depan. Mulai sekarang, ubah cara pandangmu. THR bukan uang untuk dihabiskan, tapi alat untuk memperkuat kondisi finansialmu. Gunakan sebagian untuk membangun emergency fund, atau bahkan memulai aset building kecil-kecilan. Karena kebebasan finansial tidak datang dari seberapa besar penghasilanmu, tapi dari seberapa bijak kamu mengelolanya. Idul Fitri adalah tentang kembali ke keadaan yang lebih baik, bukan hanya hati, tapi juga cara kita memperlakukan rezeki. Jangan sampai kita merayakan kemenangan dengan cara yang justru melemahkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, THR bukan tentang seberapa banyak yang kita terima, tapi tentang seberapa bijak kita mengelolanya, agar setelah hari raya, ketika kita kembali ke kehidupan normal, arus keuangan kita bisa tetap aman dan kita tenang.